Man asya. Mil'uha. Mil'uha. Mil'u. Mil'uha. وهذا كده great واختال متعال مبتدأ كبر فلان بركة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada wa nasil jabbar al-a'la. Sejelek-jeleknya hamba yaitu seorang hamba yang dia tadi itu congkak, sombong, memaksa gitu, otoriter, wa'tada, dan melampaui batas. Wa nasyal jabbar a'la, dan dia lupa dengan yang maha memaksa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang maha tertinggi. Ketika manusia ingin memaksakan kehendak karena dia sebagai penguasa atau orang yang kuat, maka hendaknya dia harus paham bahwa ada yang maha kuat, ada yang maha kuasa. Satu saat dia akan tidak berdaya karena kemurkaan daripada yang maha kuasa nantinya. Ya, orang yang lemah, ya orang yang tidak mampu, ya orang yang tidak berdaya, bisa dia siksa, bisa dia bunuh bahkan. Tapi satu saat Allah akan buat tidak berdaya. Dikasih misalnya di otaknya penyakit, dia nggak mampu apa-apa. Sedikit kanker ada di otak, dia akan menjadi lemah. Sedikit tumor nanti ada di alat-alat yang vital, dia tidak akan berdaya. Jantung sedikit bocor, dia tidak akan kuat apa-apa. Karena itu ketika mau bersikap kejam, ingat Al-Jabbar Al-A'la, Allah Maha Kuasa bisa membuat kamu tidak berdaya nantinya. Bi'sal abdu abdun tajabbara wa ikhtala wa nasyal kabiral muta'al. Sejelek-jelek hamba itu hamba yang dia sombong, dia lupa dengan Allah yang maha besar dan yang maha luhur. Disombong dengan apa? Badan kamu. Badan kamu, kalau kamu tadi itu dikasih sakit gigi aja nggak mampu kok untuk menahan. Mau sombong dengan kekuasaan kamu. Langit dan bumi milik Allah. Mau sombong dengan apa di hadapan Allah SWT? Allah adalah maha besar. Kamu akan jadi kenina bisa ada Allah. Hah?
Anda lihat Fir'aun yang sekarang kuburannya di Mesir jadi tontonan, saudara. Dulu dia jadi Tuhan yang disembah. Dulu menjadi raja, pasukannya banyak, istananya gede, hartanya berlimpah. Sekarang jadi tontonan. Difoto muminya tadi itu jadi tontonan. Ini orang yang dulu tadi itu jadi raja gede besar itu. Ini yang dulu tadi itu punya pasukan hebat tuh. Ini yang sombong tuh. Ternyata jadi hina. Bi'sal abdu abdun ghafala wasaha. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang lupa. Walaha, lupa, tidak ingat. Wa nasyal magabir wal bila, dia lupa tentang kuburan dan kehancurannya. Terus asyik tertawa, terus asyik cari hiburan, terus asyik main-main. Berangkat ke kuburan, itu orang pernah hidup seperti kamu. Terus asyik mengumbar hak nafsu, membiayai untuk badannya dengan berjuta-juta. Cari sendal yang paling mahal, cari pakaian yang paling mahal, sabun yang paling wangi, vitamin, itu macam-macam. Lihat itu jasadnya sekarang jadi apa? Hancur, jadi tulang belulang tengkorak yang berserakan dan mengerikan. Dulu cantik ya, dulu tampan ya, dulu gagah ya, sekarang jadi apa dia? Siapa yang mau dengan dia? Mana kecantikannya, mana ketampanannya? Hancur. Kalau daging kambing itu bisa dibuat sate, bisa dibuat harisa, daging sapi itu bisa dibuat rawon, soto dan macam-macam. Jadi makanan yang lezat dan bisa dinikmati oleh orang-orang terhormat. Kalau dagingnya kamu itu jadi makanan cacing tanah yang hina, gak lebih. Lebih mahal, lebih berharga dagingnya sapi. Nah, karena itu jangan menjadi orang yang lupa. Kenapa kita disuruh ziarah kubur? Kenapa? Memuja-muja kubur? Bukan. Untuk ingat akhirat. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur itu kuburan mengingatkan kamu akhirat supaya enggak lupa di atas dunia. Ingat akhiratnya, itu yang paling penting. Lalu itu ziarah ke seorang soleh, iya, ingat akhirat. Itu orang yang soleh, kenapa diziarahi? Karena dia lebih mementingkan urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Mana ada ziarah kepada orang karena titelnya? Mana ada ziarah ke orang karena jabatannya? Mana ada orang ziarah karena ketampanannya? Lah. Kenapa? Karena amal solehnya. Jadi bukan ziarah ke sana itu asal bawa kembang. Jadi bukan ziarah ada di situ asal kamu tadi itu baca-baca. Ingat inti akhiratnya kamu. Ini loh orang yang soleh yang diziarahi. Beramal solehlah seperti dia. Ini loh kuburan yang pernah orang hidup seperti kamu. Siap-siap sebelum kamu masuk lihat kuburan tadi itu. Ini loh dulu orang yang kaya. Kuburannya jadi emas. Enggak, sama. Ada AC-nya dalam kuburan, enggak ada, sama dengan kuburan tukang becak. Jangan lupa, kalau kepingin tamu tadi itu, ngerem itu semuanya, lihat kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada menyatakan takatsur bil mal. Merupakan orang hanya sekedar banyak-banyakan duit.
Terus sampai zurtumul maqabir, masuk ke liang lahat gitu. Mana duitnya ente kalau sudah begitu? Allah tidak ada. Tidak berguna. Sia-sia umurnya kamu hanya mengumpulkan sesuatu yang tidak berharga, tidak bisa menolong kamu, tidak bisa membahagiakan kamu, malah membuat sengsara kamu. Bi'sal abdu abdun ata wa bagha wa nasiyal mubtada wal muntaha. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang zalim, hamba yang lalim. Dia lupa permulaannya dan dia lupa akhirnya. Mau zalim kamu, mau jadi orang yang maksiat, mau jadi orang yang maunya dewe, siapa kamu? Emangnya kamu orang hebat? Asalnya kamu dari apa? Mani, nggak berdaya. Hah? Coba kamu lihat, Masya Allah tampan anak. Asalnya dari mana? Kamu sendiri jijik. Nah, kalau kena pakaian kamu cuci. Itulah asalnya kamu. Mau sombong apa ya ikhwani? Wal muntaha, lupa dengan akhirnya. Akhirnya kamu jadi apa? Ya, kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu nangis kalau kamu mati sehari. Kalau seminggu, anak kamu gak mau deket, bau ente. Lebih bau daripada bangkainya tikus. Istrinya ente muntah deket sama ente. Pegangi, nangis 1 hari, seminggu. Tidur sama dia siapa mau? Dibuang ente sama keluarganya ente semuanya. Karena itu jangan menjadi orang yang lupa. Yang bernilai di tubuh kamu itu adalah bukan jasadnya kamu, tapi ruhnya kamu. Baik dalam kehidupan dunia maupun setelah kehidupan dunia. Ruh. Nih, kau cinta sama istrinya kamu, ya kan ada ruh. Ruhnya nggak ada, ya udah dikubur. Siapa yang mau? Mau tidur bareng ente? Yang kita ini menjadi orang yang bisa berharga itu karena ada ruh. Kalau nggak ada ruh, bau badan ini. Kenapa kok bisa tidak bau badan kita ini? Mata kita kok bisa berfungsi, telinga kita berfungsi karena ada ruh. Kalau nggak ada ruh, udah nggak bisa. Berkedip nggak bisa mata kita. Bergerak 1 senti nggak bergerak. Yang berharga itu, yang bernilai di tubuh kita itu ruhnya. Sama dengan lampu itu listriknya. Lah kalau nggak ada, ya udah jadi kaca. Listriknya, ruhnya, ya ikhwani. Kalau sudah mati baru kelihatan. Nah, bangkai udah masukkan tanah jadi tanah. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Rohnya kemana? Kembali kepada hadirat Allah. Rohnya kembali ke hadirat Allah. Rohnya yang kekal. Rohnya yang abadi. Jasadnya hancur, rohnya enggak. Karena itu jangan bingung jasad. Sekedarnya aja, karena ini bakal jadi makanan cacing tanah. Jangan bingung jasad. Kenapa? Casing itu semuanya, umplungnya. Kalau kita beli madu, wadah umplung atau botol, isinya itu adalah madu yang diambil. Isinya umplung tadi itu madu yang diambil. Setelah selesai madunya, nggak berharga umplungnya. Di toko-toko itu, umplung-umplung itu ditaruh. Mahal ini umplung. Enggak, madunya yang mahal. Umplungnya nggak berharga. Kalau sudah nggak ada madunya, siapa mau beli umplung itu? Kaleng itu siapa mau beli kaleng itu? Umplung itu kaleng.
Oh, begitu juga ini isinya ruhnya jasad nih. Kalau sudah nggak ada ruhnya, siapa yang mau beli? Siapa yang mau mendekat? Disinilah kamu harus paham, nilai manusia itu adalah ruh, bukan jasad. Jasad jangan terlalu dibiayai. Oh, jasad bermiliar-miliar dibiayai. Long omplung kok. Bodoh kalau orang itu merawat kaleng itu bodoh. Yang dicari isinya kaleng. Nah, disinilah orang tadi itu harus fokus kepada ruhnya. Karena ruh ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ruh itu bagus, Masya Allah. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan mendapatkan ridha Allah. Kemudian fadkhuli fi ibadi. Kembali kepada Allah dan Allah perintahkan untuk berkumpul dalam golongan hamba-hamba pilihan Allah. Kalau sudah kumpul dengan hamba pilihan, siapa? Para anbiya, para rasul, ya salam. Rohnya kumpul sama mereka. Para aulia. Kalau sudah begitu, wadkhuli jannati, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah, rohnya berlumuran dengan kesalahan, dolim, sombong, makan harta anak yatim, makan harta haram itu dan ini. Mana mungkin akan kumpul dengan anbiya? Kumpul sama Fir'aun nanti, kumpul sama Qarun nanti, orang-orang zalim tuh. Mana mungkin akan masuk surga orang yang demikian ini? Karena itu Nabi menyatakan, siapa orang punya penyakit sombong, man kana fi qalbi mithqal dzarratin min iman, ada menyatakan adkhalallahu nar wala yubali. Allah masukkan, ada riwayat adkhaltu nara wala ubali, aku akan masukkan ke neraka, aku enggak peduli. Ada menyatakan Allah haramkan masuk surga. Jangan menjadi orang yang lupa diri. Inti mani asalnya, inti akan menjadi bangkai. Yang paling berharga di tubuh inti adalah ruhnya kamu, bukan jasad kamu. Jasad ini dari yang tidak berguna dan akan menjadi bangkai yang menjijikan. Mudah-mudahan insyaallah kita sadar, kita pro sama ruh, fokus sama ruh, dan mudah-mudahan Allah berikan ruh kita ruh yang sehat insyaallah. Amin ya rabbal. Ya Rabbi wafiqna lima tuhibbatullah. Alhamdulillah. عليك بتقوى الله في السر والعلان وقلبك نظفه من الرجس والدران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان والصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتان وإن ترضى بالمكسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان يا ربي عاملنا. وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا
تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان يا رب عاملنا فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في دين أهل الكفر وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما كل حلالا دائما خلاتك يا علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين محبة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين من تبعهم بأحسن منهم سلاسل مخرب الراشدين ساداتنا أبي بكر وعثمان وعلي سنة فاطمة الزهراء وعائشة الله سنة حسن حسين سنة حمزة العباس
ثم أسأل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم وبناء على الرضا وسيدنا إسماعيل وسيدنا علي وعرض محمد نجيب عليه السلام وجل الله سادة أعظم قال بقي مرجم من ساداتنا لا بعلي القول ما أخونا من محمد مرحبا السقاء والسكران والشعب قلت بما عبد الله الرسول أكبر وابن وكذا أخونا من محضر على البلد شيخين محمد جمال محمد ولا عليت بخلو الشام ويسار مع البيت وشعب قد الجيلاني أئمة المسيدين والسنة ابن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خليل بن عبد الرحمن محمد واشف يوسف بن عبد الحسن أحمد محمد الحبشي صاحب الشعب ابن إشاء لغاية عباد بلاد الحداد بن أبي علي بن حميد ثم الحجة الإسلام محمد محمد الغزالي أولو يكون من حنان إلى روح وشفاء ثم إلى المشهور وكرم شهيد كبير وشهيد صبر حضر المقام الحبيب جعفر وزير وسيدنا ونزل وسلم والدنا عليكم واتنا واتكم وات المسلمين وانتشبه وبركاته وأصلا المريم وأن الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من المتقين الصالحين المفلحين واحفظنا وإياكم من الشياطين وجعلنا وإياكم فتنة هذه الدنيا السالمين وفي أمور أخرى ظافرين وافتحنا عليكم وعلى أولادنا فضل العارفين وفقنا وإياكم في الدين وعلمنا التأويل وهدنا وإياكم سوء السبيل وجعل سيدنا محمد خير هدنا دليل فأتي كل من نسول مأمول على أمر الله ورسوله ويغفر الذنوب والسرية وفرج الكروب ويسر قلوب كل حاجة مطلوب وجعل حبيب محبوب ويقضي حوائجنا وطلبنا يسر أمورنا مع راحة قلوبنا ودمنا والسلام والعافية في دنيا دنيانا وعلى دنيا يكون صالحا ونستغفر أبا وما نوى الصالحون ومن نوى صاحب الوقت وإمام زمان بمن الساعة المناسبة وما قصد قصدنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa, dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا